Karena sampel yang mewakili dari tinggalan arkeologi sama yang masa sekarang ya ada di Sungai Padang itu. Sungai Padang. 30 kilo dari sini ya. 30. Kita tambahin 30. Ini layanan totalitas. Di Sungai Padang itu ya ada istilah-istilah lokal yang ya baru kita dengar lah. Cuman mungkin konsepnya tuh terus berjalan hingga sekarang ya Mbak. Walaupun dalam kemasan yang modern gitu, kayak mungkin teknologinya udah beda kayak sekarang make plastik, terus bertaninya juga make apa tuh tadi? Net itu. Tapi konsepnya sama. Paranet betul. Paranet itu. Nah, tapi konsepnya sama dan ya nunjukin kalau tradisi agraris ini bukan tradisi yang baru saja gitu. Jadi ya sejauh ini ya Pak yang mungkin kita duga gitu, sejauh pertemuan kita di lapangan, sama di samping juga tradisi nelayan juga tradisi yang memang sudah ini, karena mereka punya istilah-istilah yang khusus. Mereka punya istilah-istilah setiap kegiatan memancing itu, ternyata memancing yang kita tahu kan mancing gini ya. Tapi ternyata ada nama-namanya lagi, ada yang ini, ada yang ini. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip. Itu tergantung lokasi, Penjauhan. nah teknik, dan itu banyak konsep-konsep bahasa-bahasa lokal ya, diangkat dan alat-alat. Kalau mancing pakai joran itu namanya bejoran. Terusnya ada apa? Nyuruk itu yang Nyulo. Kalau nyulo ada perubahan alat. Oh gitu. Tapi secara teknik masih ngancau tetap alatnya. Ngempang, Cepukan. ngebar jala gitu pekat ya. Ngeremis, Mes. nyari remis gitu ya. Dari remis. Iya. Kan kayak tradisi-tradisi yang spesialis ini kan nunjukin bahwa bukan baru saja tradisi ini berjalan ya. Gitu. Karena mereka punya bahasa lokal itu kan yang menunjukkan bahwa memang pengetahuan Turun temurun. mereka sudah dapat pengetahuan itu dari warisan. Iya. Sudah diwariskan. Dalam hal ini kasusnya dari masyarakat Sungai Padang ya. Mudah-mudahan sih bisa mencerminkan setidaknya masyarakat Melayu Belitung itu di pesisir utara. Benang merahnya itu adaptasi sebenarnya. Adaptasi. Pengertian adaptasi di sini itu mereka ke perubahan iklim ya, cuaca ya. Nah kan kita kan dalam ada iklim global ya, ada lokal ya. Nah kayak Beltim ya, ini nih tadi terang di sana. Padahal di sini hujan deras. Di sini hujan deras. Nah itu berpengaruh terhadap ini gitu, pesisir mereka gitu. Tradisi mereka juga. Lihat. Data-data di Belanda mengatakan bahwa ada orang laut, ada orang darat. Iya, ada Orang darat. Nah, kalau orang bilang bahwa dia itu orang udik, di sini bilangnya orang darat. Ya, Tapi orang darat itu tidak berlaku pada mereka yang beragriculture, berbudaya pertanian di pesisir. Dia budaya di orang darat itu selalu budaya di tanah yang keras. Umumnya ladang. Adaptasi respon mereka terhadap alam itu biasanya mangrove bermain. apa? Daerah mangrove, kawasan mangrove. Daerah mangrove. Orang darat itu. Bukan pesisir. Oh, pesisir. Kan kalau mangrove itu kan vegetasinya Iya, vegetasi. iya dari yang lagi dibumingin dari geopark itu pohon perpat. Pohon perpat itu biasanya Oh, bukan yang
Rhizopora bukan. Rhizopora. Bukan perpat itu pohonnya besar. Ada di sini Rhizopora, barisan Rhizopora. Barisan Rhizopora, barisan nipa. Barisan nipa, barisan mengkuang, pandan, sampai kelapa. Kelapa ini bisa dianyam, tetapi tidak banyak kreasi tentang anyaman kelapa. Paling orang hanya menganyam untuk bungkus ketupat dan untuk bungkus sarung nangka. Di Brongsong. Iya, Nah, jadi tidak sekreatif dengan pandan dan mengkuang. Nah, kalau mengkuang ini ada yang pakai apa namanya di sini itu? Topi caping Kak. Caping, Di sini bahasanya apa? terindang, bisa dibuat tikar, Bisa buat bisa dibuat tas. Oh, makanya di catatan Belanda itu salah satu produknya Belitung itu tikar pandan itu ya. Nah, kalau yang lebih agak lemah sedikit pandan. Nah, kenapa di kreativitas? Lalu apa manfaat perpat tadi di barisan bagi ini? Identifikasi terhadap umpan ikan. Perpat itu. Perpat. Jadi daunnya jatuh, di balik dia jatuh daun itu ada cacing pumpun namanya. Pumpun ini selain udang ada pumpun untuk bahan untuk umpan. Ya, mengenalinya dari jatuhnya daun perpat. Kan cara mereka mengadaptasi kan. Iya. Nah, jadi vegetasi ini menjadi bahan pemikiran. Saya pikir bukan hanya tradisi, soalnya kalau tradisi mereka hanya biasanya gini. Kadang-kadang juga ada daerah-daerah yang tidak lagi memakai pumpun karena bukan tradisi ada, tahu mereka, cuman vegetasinya udah dulu rusak. Beradaptasi main di sini. Ada yang punya kreativitas tikar, pembuatan tikar. Ininya rusak, beradaptasi mereka. kopi susu. Coklat. Kalau istilah Pak Profesor Jonaba meneliti juga dengan Pak Anton Siburian. Lipi orang-orang Lipi. Iya. Nah, temannya Mas Sensei. Oh, yang dia ada bukunya yang tentang bakau itu ya. Bakau. Saya menarik juga dengan pendapat ungkapan yang ada di sana. Logic of sustain, logic of survive. Bagaimana melihat perubahan vegetasi itu terhadap pola mata pencaharian masyarakat. Tapi penelitiannya di daerah selatan. Ya. Di Selat Nasik, Ulim ini gitu. Oh, jadi Selat Nasik Ulim yang ke arah Membalong. Membalong. Ya. Iya. Nah, kata dia pertanyaan ini menarik. Saya jadi ingat itu kata-kata Prof. John Haba itu. Memangnya Selat Nasik ini tebal mangrove-nya itu kenapa tidak ditebang? Loh, Pak, bukannya itu harus dihindari pertanyaan itu. Nanti mereka tebang gitu kan. Enggak, itu pertanyaannya. Pertanyaan saya menarik. Kenapa mereka tidak tebang? Ternyata mereka punya cadangan yang lebih besar. Cadangannya? Yang cadangannya mereka lautnya masih bisa dibudidayakan. Oh. Ada tambah. Ada punya alternatif lain. Oh iya. Heeh. Kan kalau dari kan ketam itu, kepiting itu Ya. bisa di Iya. eksploitasi kan? Bisa dimakan. Mereka belum.
nggak mau mereka. Belum karena tidak tahu atau nggak mau? Tahu mereka harganya, Hah? tahu mereka gini, tapi kayak orang gitu, kayak orang Kayak nggak butuh. lapar gitu. Kayak ini kalau main ini, kalian ini kayak kelaparan ya gitu, Oh, kesannya. Apa nggak ada kerjaan lain? mereka berpikiran seperti itu apakah karena ya dianggapnya kan kalau kayak sampai menebang mangrove itu udah dianggapnya udah sampai karena kerjaan yang lain itu lebih mudah didapat gitu. Saya pikir itu diikat dengan tradisi. Tadi yang ketika tradisi ini mengenalkan jenis-jenis cara-cara menangkap ikan. Jadi mancing itu tidak hanya Joran. pakai joran, ada mancing di atas karang namanya ngebing. Ngebing di atas karang. Oh, yang Ngebing. yang drop. Iya. Di atas karang atau naik perahu? Di atas karang. Oh, Kalau di atas perahu udah mancing lagi beda. oh namanya udah beda lagi. Beda lagi. Teknisnya beda. Nah, di perahu ada mancing rawai yang satu seutas benang itu banyak ngerawai. Rawai. Ya, jadi satu utas ini terdiri dari beberapa cabang umpan. Nah, ada lagi mancing ambor. Ngambur. Duduk di perahu tapi dilempar. Tidak pakai kail, Jadi umpannya tuh dilempar. dilempar ke kampung. Oh, kalau ini apa? Kan pas waktu yang pas beli kan pakai joran nggak? Nah, itu ngambur. Nah, Mata kailnya satu. Iya. satu pakai kail. Dia nggak pakai umpan. Pakai. Itu yang diambur umpannya. Oh, dia Enggak, umpan. umpannya tetap di mata kail. Mata Cuma kail. agak dilempar. jadi Dilempar lebih nggak jauh. pakai kail. Oh, Emang nggak iya. pakai kail. Oh, kalau itu Nggak diturunin yang kemarin. Iya, kalau mancing Oh, kan ini- umumnya kan pakai kail. Ya, pakai joran. Pakai joran. Ini nggak. Ini nggak pakai kail, tali doang, Pak ya. Ya, kali doang. pakai gulungan doang. Kalau yang kemarin diturunin itu biasa. Ini berarti variasinya. Pengembangan dari Tadi kan kali yang ngerawai itu sama biasanya, cuman mata kailnya banyak beda. ya, Kalau yang ngambor itu mata kailnya satu. Kayak gini agak dilempar Lagi-lagi dulu. penasaran yang buku tentang bakau itu soalnya pernah Iya. pakai ini. Perenggu jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.